Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memasuki ibadah Jemaat Oikumene Villa Mutiara. Untuk itu sama-sama mari kita masuk saat ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku tak mampu tersendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai hamba Yesus Kristus,
kami menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hukum Allah terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengerti
tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan, di mana kami boleh kembali Tuhan mengizinkan untuk boleh berbakti, beribadah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Untuk Tuhan kami senantiasa meninggalkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, tanah hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, bagian-bagian daripada pemberitaan firman Tuhan yang akan ditaburkan sebentar Tuhan, Tuhan turut campur di dalamnya, dan biarlah oleh berkat Roh-Mu sendiri Tuhan yang memberkati pemberitaan firman ini, sehingga sungguh Tuhan firman yang boleh ditaburkan tidak lalu begitu saja, tetapi boleh jatuh di bagian hati kami yang terbaik, berbuah, bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini Bapa, maupun yang menikmati dari rumah masing-masing Tuhan, melalui siaran streaming online kami Bapa. Kami berdoa sama-sama kami diberkati di dalam kami menikmati firman-Mu Bapa. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengambil setiap fokus konsentrasi kami Tuhan di dalam menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tengking tolak patahkan semuanya, dan biar hanya Roh-Mu saja yang menguasai hati pikiran kami Bapa, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kebenaran itu menjadi Tuhan satu hal yang berdaulat berkuasa di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Hamba menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, biar Engkau berkati dengan Roh-Mu sehingga semuanya menjadi sempurna dan akan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-39, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membacanya. Judul perikop daripada bagian yang akan kita baca, Kejadian 39 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima adalah Yusuf di rumah Potifar. Demikian bagian firman Tuhan yang kita baca. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian jauh pembacaan kita. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tema renungan firman pada minggu ini saya beri judul Melangkah Menghadapi
masa depan. Kalau lebih kerennya mungkin kalau kita pakai bahasa saudara-saudara kita yang ada di barat sana, kita bilangnya move to the next chapter. Ya, hari-hari ini kita umat Tuhan banyak diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Bahkan secara kehidupan kita secara manusia biasa, hari-hari ini kita mungkin tidak asing lagi mendengar istilah atau kata new normal atau satu kenormalan yang baru. Nah, ini tanpa pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita duga hal ini datang di dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka pandemi ini terjadi. Dan jika kita mau merenungkannya, kita bisa mendapatkan bahwa seperti ada babak baru dari kehidupan kita yang sebelumnya berjalan begitu baik, biasa, normal adanya menurut kita. Tetapi ketika pandemi datang, dan akhirnya kita harus menghadapi masa ini dengan segala keberadaan kita, mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan dan anjuran-anjuran yang disampaikan baik oleh pemerintah, baik oleh pakar-pakar, baik secara langsung, baik maupun melalui media-media sosial yang bisa kita akses. Nah, hari-hari ini kita diperhadapkan pada suatu kondisi kenormalan yang baru, atau mungkin seperti dengan tema yang saya sampaikan tadi, hari ini kita memasuki chapter atau babak baru di dalam kehidupan kita. Seperti bagian kisah daripada Yusuf yang kita baca di dalam pembacaan kita tadi, bagaimana Yusuf yang dijual sebagai budak ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya dan tinggal di rumah daripada Potifar yang tidak lain adalah kepala istana daripada Firaun. Kita juga akan belajar bagaimana bab-bab sebelum daripada bab 39 atau pasal 39 dari kejadian ini yang menentukan apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf pada pasal 37 dimulai dengan bagaimana ia mendapatkan mimpi dari Tuhan, melihat bahwa dia punya berkas-berkas yang akan disembah oleh berkas-berkas saudaranya, dan dia menjadi anak kesayangan daripada orang tuanya yang membuat saudara-saudaranya menjadi iri dan berencana untuk melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada Yusuf. Dan pada akhir daripada bab atau pasal 37, segala hal yang tidak pernah direncanakan atau tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf, hal yang buruk oleh saudara-saudaranya, ia dibuang ke dalam sumur dan dikatakan kepada Israel atau Yakub orang tua mereka bahwa Yusuf telah mati dimakan oleh hewan buas. Pada akhirnya Yusuf terjual ke Mesir oleh saudara-saudaranya sebagai budak. Demikian juga dalam kehidupan kita, mungkin kita seperti Yusuf. Apa yang kita alami seperti dengan Yusuf ketika kita ada dalam satu keadaan, kita mendapat satu hal yang menguatkan kita bahwa kita akan diberkati, kita akan mendapat sesuatu yang baik. Tetapi kenyataannya bahwa ternyata yang kita alami tidak seperti yang kita didapatkan atau kita diberikan penglihatan. Kita mungkin bertanya atau kita mungkin mengeluh, mungkin mimpinya salah, mungkin penglihatannya salah, atau mungkin ketika kita ada dalam keadaan seperti apa yang dialami oleh Yusuf, kita lebih banyak mempersalahkan Tuhan dan menyalahkan setiap keadaan-keadaan yang kita hadapi. Tetapi hari ini kita akan belajar bagaimana ketika hal itu datang di dalam kehidupan kita, kita melihat masa depan kita bukan karena setiap keadaan, kondisi keadaan yang mungkin hari-hari ini seperti apa yang dialami Yusuf, kehilangan mimpi yang begitu Tuhan janjikan begitu indah, kehilangan masa depan, janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi hal itu tidak demikian pada Yusuf. Yusuf tetap menjalani semua bagian-bagian yang Tuhan proses di dalam kehidupannya, baik itu mulai dari sumur pencobaan, bahkan ketika dia menjadi budak di tanah Mesir, dengan setia dia melakukan. Nah, dari sana kita akan belajar apa-apa yang dilakukan oleh Yusuf untuk menjadi poin-poin kita di dalam menghadapi masa depan, terlebih melewati masa-masa sukar seperti hari-hari ini. Yang pertama yang dilakukan daripada Yusuf adalah pada ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu." Dari pembacaan kita ini kita bisa mendapat satu pelajaran. Hal yang pertama yang akan menjadi pelajaran kita,
bagaimana Yusuf menghadapi masa sukar untuk masa depan yang akan dia alami nantinya. Yang pertama adalah dia dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat 2 ini memang tidak secara letterlet atau huruf per huruf harafiah dituliskan Yusuf dekat dengan Tuhan, tetapi dari bagian bacaan ini kita bisa mendapatkan bagaimana Tuhan senantiasa menyertai Yusuf sehingga menjadi orang yang selalu berhasil. Orang yang selalu disertai Tuhan, bahkan selalu diberi keberhasilan, itu sudah menjadi sebuah indikasi bahwa orang itu dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita ingin belajar lebih dalam lagi apa yang dilakukan oleh Yusuf di dalam keadaannya, dia senantiasa mencari Tuhan dan belajar dalam keadaan-keadaan ketika dia ada di sumur-sumur pencobaannya, di dalam keadaan menjadi budak, dia tidak mengeluh dengan keadaannya, tetapi dia bersyukur, dia terus menaikkan doa kepada Tuhan karena dia percaya bahwa melalui setiap keadaan yang Tuhan izinkan, yang dia hadapi, ada maksud dan rencana Tuhan. Dan kita bisa melihat pada pasal 39 ini apa yang dikatakan oleh ayat 2, bahwa Tuhan menyertai Yusuf sekalipun Yusuf ada di rumah orang yang tidak percaya. Potifar, orang Mesir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi oleh karena Yusuf, rumah itu diberkati. Kenapa rumah itu diberkati? Karena Yusuf dekat dengan Tuhan. Hari ini ketika kita mau menghadapi kehidupan akan masa depan kita, sekalipun hari-hari ini kita melihat kesukaran-kesukaran yang kita hadapi, tantangan-tantangan, bahkan kondisi-kondisi yang belum memberikan suatu jaminan akan kemana, akan seperti apa ke depannya, percaya dan lakukan bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup membawa kita kepada keadaan yang akan membuat kita tenang bersama dengan Tuhan, seperti Yusuf pada hari ini. Yang kedua, hal yang kedua yang perlu kita miliki untuk menghadapi masa depan, yaitu apa seperti yang dilakukan oleh Yusuf juga, bahwa Yusuf belajar ketika ada di rumah Potifar, ketika dia percaya sebagai pelayan. Dia tidak sekedar melakukan pelayanan atau melayani orang yang menjadi bosnya atau pimpinannya, pemilik rumah yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia bersama-sama, kita bisa belajar daripada apa yang dilakukan Yusuf adalah dia belajar mengenali lingkungan yang ada. Saya percaya kalau seorang Potifar yang adalah kepala istana yang dipercayakan oleh Raja Firaun, dia adalah orang yang spesial, istimewa, mungkin bisa dibilang sebagai tangan kanan daripada Raja Firaun. Dan ketika Yusuf ada di rumah itu dan dia berkenan oleh Potifar atas segala apa yang dikerjakan Yusuf, itu berarti Yusuf melakukan segala hal yang baik ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya di dalam rumah daripada Potifar. Bagaimana Yusuf bisa melakukan segala pekerjaan dengan baik? Ya, karena Yusuf mengenal dengan segala keadaan-keadaan di lingkungan sekitar rumah yang dipercayakan kepadanya untuk dia urus, dia jaga. Nah, sama dengan kita hari-hari ini. Mungkin hari-hari kita berkata, bagaimana saya bisa melihat masa depan kalau hari-hari ini saya dalam keadaan kesukaran, tantangan, masalah, ya seperti saat ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan pandemi. Tetapi sama-sama kita juga boleh melihat hari-hari ini, hanya orang-orang yang bisa melihat keadaan ini dengan satu keyakinan bahwa ada bagian lain di dalam keadaan ini yang Tuhan percayakan untuk bisa menjadi satu hal yang memberkati kita untuk kita keluar daripada keadaan ini, melihat keadaan yang lain yang lebih baik, yaitu ketika kita mengenal setiap lingkungan kita. Kita boleh dengar bagaimana ada kisah-kisah pengusaha-pengusaha yang banting setir, yang tidak stres, tetapi dia coba berusaha dengan yang lain dan akhirnya mendapatkan bisnis yang baru yang tidak disangka-sangka dan pada akhirnya berhasil. Banyak saudara-saudara kita seiman ya, saya juga yakin dan percaya di jemaat kita sendiri ada banyak ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, bahkan saudara-saudara kita ya, para kepala-kepala keluarga yang tadinya bekerja dan kehilangan pekerjaan, yang harus dirumahkan karena kondisi ini, karena perusahaan mereka harus menghadapi kondisi keuangan yang harus membuat mereka dirumahkan. Dan ketika mereka dirumahkan, mereka tidak berserah atau tidak menyerah dengan keadaan yang terpuruk, tetapi mereka melihat kesempatan dengan kesempatan apa yang bisa mereka perbuat di masa-masa seperti ini, dan pada akhirnya mereka menemukan
satu hal yang bisa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini apa yang kita tidak pernah sangka di masa-masa lalu, hari-hari ini semua dilakukan secara online. Ya, seperti kita hari-hari ini kita beribadah secara online. Sekalipun kita secara online, namun tidak mengurangi kekhusyukan kita di dalam terus menikmati kebersamaan, menikmati hadirat Tuhan. Demikian juga kita boleh melihat bagaimana setiap hal-hal yang dulunya kita tidak menyangka bahwa akan seperti ini dan terjadi seperti ini. Ya, hari-hari ini juga kita melihat bagaimana bisnis-bisnis online, ya, seperti aplikasi-aplikasi online yang mendapatkan rating bahkan omset yang sungguh-sungguh menakjubkan, ya, seperti Zoom, ya, boleh mendapatkan penghasilan yang luar biasa, ya. Saya mendengarkan informasi dari media sosial bahwa pemilik Zoom menjadi tiba-tiba mendapatkan omset yang besar, ya. Masih ada lagi yang lain. Saya tidak tahu dengan kita hari ini apa yang kita hadapi, keadaan apa yang kita hadapi, dan hal-hal apa yang membuat kita menjadi bisa melihat lingkungan sekitar kita. Kita pelajari keadaan kesukaran ini dan kita melihat peluang yang Tuhan boleh pakai untuk menjadikan kehidupan kita diberkati. Biarlah hari-hari ini juga dalam keadaan sukar kita tidak berserah atau kita tidak terpuruk dengan keadaan kesukaran yang ada, tetapi kita mau belajar melihat keadaan-keadaan yang mungkin tidak terlihat seperti sebuah titik yang kecil, tapi kalau kita minta Tuhan untuk membukakan kita satu penglihatan untuk melihat peluang itu dan kita melakukannya, sehingga daripadanya kita mendapat jalan-jalan berkat Tuhan untuk kita melihat masa depan yang Tuhan janjikan. Bagian pelajaran ketiga yang kita belajar daripada Yusuf hari ini adalah pada ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari pembacaan ini kita melihat bagaimana seorang Potifar yang adalah kepala daripada istana Raja Firaun. Saya percaya dia bukan orang yang biasa-biasa. Dia juga orang yang punya standar yang tinggi, dan untuk mempercayakan sesuatu kepada seseorang, terlebih apalagi rumahnya, bahkan seisi rumahnya kepada seseorang, tentulah tidak mudah dan pasti dia punya standar yang tinggi. Nah, saya percaya ketika Yusuf bisa dipercaya diberikan kekuasaan itu berarti Yusuf memiliki standar yang tinggi di dalam penglihatan daripada Potifar. Demikian juga kehidupan kita. Hari ini apapun keadaan kita, itu tidak membuat kita menjadi mengurangi standar daripada pekerjaan kita atau pelayanan kita. Hari ini pelajaran ketiga yang perlu kita pelajari bersama dari Yusuf adalah Yusuf melakukan pelayanan atau melayani dengan luar biasa. Kalau bahasa kerennya excellent. Ya, hari-hari ini kita juga, setiap kita yang mungkin bekerja sebagai swasta atau pegawai swasta, atau kita yang bekerja di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, kita belajar untuk melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan excellent, dengan baik dan luar biasa. Tidak sekedar asal biasa-biasa saja seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita menjadi orang yang bekerja, melayani, melakukan dengan satu kesungguhan bahwa apa yang kita kerjakan bukan semata buat diri kita, tetapi akan menyatakan berkat dan memuliakan nama Tuhan. Demikian dengan Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf telah mempermuliakan nama Tuhan. Dia dipercayakan untuk mengurus daripada semua isi, bahkan tuh segala apa yang ada di rumah daripada Potifar. Hari ini kepada kita juga kita belajar, tidak hanya kepada orang-orang yang ada di atas kita, mereka yang punya posisi atau status sosial yang lebih tinggi yang kita perlu layani dengan baik, dengan excellent. Bahkan ketika kita bisa melayani orang-orang yang ada di bawah kita, yang secara strata atau keadaan mungkin mereka lebih sulit dari kita, ketika kita bisa melayani mereka, disitulah kasih Kristus akan nyata, dan saya percaya mujizat Tuhan tidak akan pernah mustahil akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita terus terpanggil hari-hari ini untuk melihat masa depan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadikan diri kita punya standar yang tinggi, dan kita melakukan segala apa yang kita dipercayakan kepada Tuhan, bahwa kita melakukan semuanya dengan excellent, baik kepada orang yang di atas kita maupun kepada orang yang di bawah kita. Yang keempat,
daripada pelajaran Yusuf yang bisa kita dapatkan pada hari ini ialah Yusuf seperti di bagian pembacaan yang lain di Kejadian 50 ayat yang kelima, bagaimana dikatakan di situ Yusuf ketika mendapati informasi bahwa ayahnya Israel atau Yakub telah akan meninggal, Yusuf meminta izin kepada Potifar untuk kembali ke Kanaan, tempat di mana ayahnya yang saat itu sudah menjelang masa untuk dia kembali ke dalam pangkuan Tuhan atau meninggal, dan dia minta mengizinkan untuk menguburkan ayahnya. Pelajaran kita bisa dapat pada hari ini yang keempat adalah ketika kita ingin melihat masa depan yang baik di dalam kehidupan kita, kita belajar menguburkan masa lalu kita. Masa lalu tidak pernah akan memberikan satu hal yang bisa mempengaruhi masa depan kita. Terlebih apalagi masa-masa lalu yang penuh dengan hal-hal yang mungkin mengganggu atau bahkan membuat kita punya kepahitan di masa lalu. Bahkan masa lalu yang mungkin membahagiakan kita atau menyenangkan kita tidak akan menjadi satu hal yang bisa menjamin daripada kehidupan masa depan kita yang lebih baik. Ya, masa lalu yang sempat ada di dalam kehidupan kita, ya, kegagalan-kegagalan yang kita pernah alami, tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang ada di masa lalu, biarlah semuanya kita kuburkan dan kita percaya bahwa ada masa depan bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Ada satu peristiwa, ya, bagi teman-teman mungkin atau saudara-saudara sekalian di rumah yang suka menikmati siaran langsung bola kaki, ya, apalagi kalau seperti pada musim-musim final Piala Champion tahun 2019 yang lalu, ya, ketika Barcelona berhadapan dengan Liverpool yang pertandingan home dan away, ya, ketika Liverpool away ke kandang Barcelona dan Barcelona menghajar Liverpool 3-0. Secara pemikiran kita penonton, ya, termasuk saya salah satu penggemar Liverpool, ketika pada leg kedua akan disiarkan, saya sudah tidak bernafsu lagi nonton. Saya bilang besok pagi saja saya nonton hasilnya. Dan ternyata besok paginya saya buka Kompas Sport pagi-pagi pukul 5 pagi dan saya mendapati informasi ternyata Liverpool menjadi juara champion pada waktu itu tahun 2019, dan hasil yang menakjubkan bahwa Liverpool bisa menghajar Barcelona 4-0 di kandang Liverpool sendiri. Kalau kita berpikir secara manusia, kita akan berpikir tidak mungkin Liverpool akan menang menjadi juara. Sudah dihajar kok 3-0 sama juara klub Barcelona yang hebat, ya. Sama dengan kayak kita, mungkin kita di masa lalu kita pernah dihajar dengan peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah, bahkan masa lalu yang mungkin kelam dalam kehidupan kita menurut kita. Tapi kita percaya kita mampu membalikan keadaan itu ketika kita belajar menguburkan masa lalu itu dan melihat masa depan yang Tuhan janjikan bagi kita. Hari ini ada 4 pelajaran yang bisa kita sama-sama dapatkan dari pelajaran bagaimana Yusuf berada di rumah Potifar. Yang pertama, Yusuf dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Yusuf mengenali lingkungan yang ada, mempelajari dengan baik. Yang ketiga, Yusuf melakukan pelayanan yang dipercayakan kepadanya dengan excellent, dengan luar biasa. Yang keempat, Yusuf belajar menguburkan masa lalu, apa yang diterima yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Dan Yusuf melihat masa depan, satu janji yang luar biasa bahwa Yusuf boleh dipercaya menjadi orang kedua di tanah Mesir pada waktu itu. Demikian dengan kita umat Tuhan pada hari ini. Saya berdoa semoga ketika mungkin kita hari-hari ini terpuruk dengan hantaman badai daripada pandemi virus corona ini, tetapi hal itu tidak akan mengurangi bahwa kita bisa melihat dan mengalami masa depan yang cerah, masa depan yang lebih baik ketika semuanya kita melakukan seperti apa yang telah kita pelajari bersama-sama 4 poin tadi. Biarlah roh Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa menanamkan setiap daripada bagian firman ini dan membuatnya hidup dan bertumbuh di dalam hati setiap kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9:7. Sementara persamaan dikumpulkan, kita menyanyi dari NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tak dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab nikmat-Nya. Mari umat Tuhan, sama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan. Daripada awal ibadah kami Tuhan, pujian dan penyembahan kami, bahkan sampai dengan firman-Mu yang telah ditaburkan Tuhan, kami tetap boleh merasakan kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan atas kehidupan kami, secara khusus di hari Minggu ini Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, biarlah setiap Tuhan bagian daripada ibadah yang kami lakukan ini, biarlah terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan dan Engkau bekerja atas kehidupan kami, memberkati kami secara spesial di hari Minggu ini Bapa.
Hari Minggu ini Tuhan, kami rindu berdoa Tuhan, menyerahkan dan membawa akan setiap Tuhan pergumulan-pergumulan doa daripada setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Villa Mutiara Tuhan. Kami bawa umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati jemaat-Mu ini Tuhan, supaya sungguh kami boleh terus berjalan di dalam tuntunan, rencana dan rancangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Sekalipun keadaan yang kami hadapi Tuhan tidak seperti yang kami bayangkan, tidak seperti yang kami lalui Tuhan, namun kami belajar seperti Tuhan, pelajaran-pelajaran yang boleh kami petik daripada hamba-Mu Yusuf Tuhan, ketika Engkau menyempatkan dia Tuhan boleh terjual sebagai budak di negeri Mesir, dan Engkau pakai dia dengan luar biasa di rumah orang tidak percaya, Potifar Tuhan. Demikian juga kehidupan kami Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di JOVM Villa Mutiara Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak pergumulan-pergumulan kami, bahkan mungkin Tuhan daripada setiap kami umat-Mu dan jemaat-Mu Tuhan ada yang mengalami Tuhan keterpurukan, bahkan keadaan-keadaan yang jauh daripada apa yang kami pikirkan dan rencanakan Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, oleh kuasa dan kasih-Mu Tuhan, Engkau sanggup membawa kami kembali Tuhan, naik dan terus boleh melihat pemeliharaan kuat kuasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar Tuhan setiap bagian-bagian pelajaran yang boleh kami pelajari bersama Tuhan, Tuhan taruh di hati kami Bapa, dan senantiasa terus itu akan menggema Tuhan, menjadi rema yang hidup setiap hari Tuhan di dalam kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami senantiasa boleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan Engkau setiap saat Tuhan. Berkati kami Tuhan, para majelis Tuhan yang ada Tuhan di jemaat OVM Tuhan. Memberkati juga seluruh umat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Dalam seluruh keberadaan kami, biar pemeliharaan-Mu senantiasa nyata atas umat-Mu Tuhan, jemaat Villa Mutiara Okumene Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kehidupan rumah tangga keluarga kami, memberkati Tuhan akan pekerjaan, usaha Tuhan, dan kehidupan-penghidupan daripada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan kami tidak dapat bertemu, bertatap muka secara langsung dalam frekuensi yang sering Tuhan, karena keadaan kondisi pandemi ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, melalui Tuhan pertemuan live streaming seperti ini pun Tuhan, Engkau sanggup memakai sebagai satu alat untuk Tuhan mendekatkan kami, dan kami boleh saling memberkati dan menguatkan Tuhan di dalam kehidupan kami dan di dalam keimanan kami kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan saat ini Tuhan akan keberadaan dan kehidupan daripada anggota jemaat kami Tuhan, yang dalam pergumulan-pergumulan mereka Bapa. Mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh oleh karena sakit dan penyakit yang mereka gumuli Bapa. Mereka yang dalam pergumulan-pergumulan akan kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan mereka Tuhan, melihat dan merencanakan masa depan mereka Bapa. Kami berdoa biar kasih dan setia-Mu Tuhan menyertai, memberkati setiap pergumulan-pergumulan mereka, dan Allah sendiri menjadi jawaban, solusi atas setiap pergumulan daripada saudara-saudara kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tercurah atas setiap kami, rumah tangga kami, dan juga Tuhan kami boleh diperkenankan menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tak lupa terus memberkati saat ini Tuhan akan kota kami Makassar Tuhan, kota yang Engkau kasih Tuhan, kota yang akan terus mengalami lawatan-Mu Tuhan, oleh karena Tuhan umat-Mu yang ada Tuhan, yang senantiasa meninggikan mengagungkan nama-Mu Tuhan, dan boleh menyatakan kuasa kebesaran kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Bapa. Berkati kota ini Tuhan, curahkan kasih-Mu Tuhan, lawat supaya pemulihan boleh terjadi atas kota kami Bapa, supaya kota Makassar ini Tuhan dimenangkan. Bahkan Tuhan kami boleh melihat ada penuaian jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Memberkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan, memberkati para pemimpin kami Tuhan, pemimpin bangsa ini Tuhan, dari pusat Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, demikian para kepala-kepala daerah Tuhan, bahkan Tuhan seluruh aparat pemerintah di jajaran yang terendah sekalipun Tuhan, di RT dan RW Tuhan.
Engkau berkati dan beri kepada mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan, hikmat dan marifat Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan daripadamu Tuhan, supaya Tuhan mereka tetap boleh memimpin oleh wibawa daripadamu Tuhan, oleh tuntunan yang daripadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau tolong dan selamatkan bangsa ini Tuhan. Jauhkan daripada Tuhan setiap Tuhan ancaman-ancaman, resiko-resiko Tuhan, dampak-dampak yang lebih parah daripada apa yang saat ini sedang melanda Tuhan akan bangsa kami Bapa. Ketika bangsa ini mungkin Tuhan sempat Tuhan keras hati Tuhan, keras kepala Tuhan, menjadi tegar tengkuk Tuhan, ada sombong rohani Tuhan, ada roh keagamawian Tuhan yang begitu kuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah bangsa ini Tuhan, supaya dipulihkan, dilembutkan Tuhan, supaya bangsa ini boleh melihat rencana Tuhan terjadi atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, segala Tuhan hal-hal yang boleh Tuhan menjadi Tuhan, hal-hal yang membuat segala hal yang tidak kami inginkan terjadi di bangsa ini, kami berdoa Tuhan, kami tengking tolak patahkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dijauhkan daripada para pemimpin bangsa kami Tuhan, setiap Tuhan pemikiran Tuhan untuk memanfaatkan Tuhan, mengambil kesempatan di dalam masa-masa sukar ini Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan diri mereka, kelompok dan golongan mereka Bapa. Tetapi liputi Tuhan, penuhi hati mereka Tuhan dengan setiap roh yang mau Tuhan bekerja dengan satu panggilan kesungguhan untuk melayani Tuhan orang-orang masyarakat yang ada di lapis bawah yang membutuhkan perhatian Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melawat dan memulihkan bangsa kami Bapa. Ketika bangsa-bangsa lain hari-hari ini Tuhan, yang oleh karena Tuhan dampak daripada pandemi virus Tuhan, mengalami resesi Tuhan, mengalami problema-problema Tuhan di dalam Tuhan kehidupan sosial dan kehidupan perekonomian Bapa. Kami berdoa Engkau tolong bangsa kami Tuhan, Engkau selamatkan bangsa kami Bapa, supaya bangsa kami diluputkan daripada segala hal yang terjadi dan melanda bangsa-bangsa lain Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan, bahkan Engkau memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, para gereja-Mu Tuhan, umat percaya-Mu Tuhan, supaya kami tampil menjadi agen-agen yang membawa perubahan bagi bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan bangsa ini akan melihat Tuhan terang-Mu yang ajaib Tuhan, melalui Tuhan segala apa yang boleh dikerjakan dan dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai gereja-Mu Tuhan, pakai hamba-hamba Tuhan, pakai kehidupan kami menjadi saluran, menjadi garam dan terang bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami untuk melihat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami boleh melihat dan mendengar ada banyak orang yang mengaku dan berlutut mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami percaya Engkau mengasihi dan melawat akan kota dan bangsa kami Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu berdoa, bersyukur, berterima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, mengembalikan segala apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan, baik berkat jasmani, berkat keuangan, bahkan berkat kekuatan dan kesehatan Bapa dalam kehidupan kami. Kami kalau boleh kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, melewati masa-masa sulit Tuhan dalam keadaan kuat sehat Tuhan. Itu semua berkat yang terlebih besar dalam kehidupan kami, karena Tuhan mengasihi kami Bapa. Apa yang boleh kami kembalikan Tuhan tidak seberapa dibandingkan dengan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bila apa yang kami boleh berikan Tuhan, kami kembalikan kepadamu Tuhan dan memberkati melalui pelayanan yang ada Tuhan, untuk dipakai untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sisa pada kami Engkau berkati Bapa, sehingga boleh dipakai di dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Bapa untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan adalah menjadi bagian kami. Kami berterima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami Tuhan kepadamu melalui perantaraan anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Besarlah untungku
Ketika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.